Halo Sobat GP yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Pretest PPG 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, doa kami semoga rekan-rekan senantiasa sehat dan selalu semangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi Pretest PPG 2022 ini. Baik rekan-rekan, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tes potensi akademik dengan fokus pokok bahasan soal analogi kata dan sinonim. Bagi rekan-rekan yang kebetulan baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like serta tuliskan komentar, dan doa kami selalu menyertai Anda. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk kepada soal-soal yang sudah saya persiapkan untuk kita pelajari bersama. Soal yang pertama, ini analogi. Ada beberapa jenis analogi kata yang saya sajikan di sini. Bentuk soalnya juga berbeda-beda. Kita lihat ya. Namun sebelum saya membaca soal, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengingat kembali apa itu analogi kata. Ya, analogi itu ya. Tes analogi kata khususnya ya, itu kita diminta untuk mencari atau membentuk padanan atau persamaan hubungan kelompok kata ya. Oke, ini salah satu contohnya. Misalnya ada guru kelas, ini hubungannya apa? Kemudian kita diminta untuk mencari kelompok kata yang memiliki hubungan yang sama dengan kelompok kata yang sudah tersedia ini. Nah, oke, mari kita langsung praktekkan di soal nomor 1. Misalnya ada kelapa, santan, ya. Kemudian kita diminta untuk mencari pasangan kata yang tersedia di opsi di bawahnya ini yang memiliki hubungan yang sama dengan pasangan kata di atas. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya, cara yang paling mudah itu adalah dengan menaruh di dalam kalimat. Misalnya kelapa, santan. Ya, misalnya santan itu dibuat dari kelapa, gitu ya. Oke, santan dibuat dari kelapa, misalnya. Jadi kata kedua dibuat dari kata pertama. Nah, misalnya kita pilih yang pertama A, sapi itu dibuat dari daging, salah. Bakar dibuat dari kayu, salah. Bunga dibuat dari mekar, saya. Lemari dibuat dari kayu, oh oke, ini yang benar. Ya, jawabannya delta. Itu ya rekan-rekan, gampang. Oke, kurus gizi, kira-kira gemuk lemak, sakit, ini sakit ya, maaf ini salah typo. Sakit dokter, bodoh ilmu, pintar belajar, atau tinggi pendek. Ya, kita taruh di dalam kalimat. Misalnya kita mulai dari kalimat pertama. Kurus itu kurang gizi, gemuk itu kurang lemak, salah. Sakit itu kurang dokter, salah. Bodoh itu kurang ilmu. Oh, ternyata yang benar adalah Charlie. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 3. Oh, sorry, kita lihat bentuknya ya. Di dalam bentuk soal nomor 1 dan 2 sampai 8 ini, ya, sampai 6 kalau saya tidak salah, itu kita diminta untuk mencari pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama. Nanti ada soal yang sedikit berbeda ya. Oke, berikutnya nomor 3, guru sekolah. Ya, kira-kira apa? Iya, kata yang pertama bekerja di kata yang kedua, atau guru bekerja di sekolah. Daging bekerja di sapi, salah. Kapal bekerja di nelayan, salah. Pramusaji bekerja di restoran, oh iya betul. Ternyata jawabannya adalah Charlie. Pramusaji itu apa? Pramusaji itu adalah waiter atau waitress itu ya. Bahasa Indonesianya pramusaji. Oke. Nomor 4, puisi sastra. Oke, kita taruh dalam kalimat saja langsung ya. Puisi adalah salah satu jenis sastra. Petani adalah jenis sapi? Tidak. Kayu adalah jenis bakar? Tidak. Merpati adalah salah satu jenis burung? Oke, yang benar Charlie. Jelas ya rekan-rekan? Caranya seperti itu. Dan ketika ada mengerjakan soal tes potensi akademik, itu tidak hanya ketepatan menjawab, tapi kecepatan Anda juga perlu, karena waktu yang disediakan sangat sedikit atau sangat mepet. Biasanya satu soal tidak lebih dari 1 menit.
jatahnya ya. Oke. Jadi kalau di soal-soal analogi kalau bisa dipercepat gitu ya. Oke, nomor 5. Nah, ini sudah berbeda mulai dari nomor 5. Kalau nomor 1, 2, 3 dan 4 tadi Anda diminta untuk mencari pasangan kata yang memiliki hubungan kata yang sama dengan pola yang sudah diberikan. Nah, di sini tidak. Ini rekan-rekan diminta untuk melengkapi masing-masing kelompok kata sehingga kedua kelompok kata tersebut memiliki hubungan yang sama. Jadi ini melengkapi masing-masing kelompok kata untuk membentuk padanan atau persamaan hubungan kelompok kata tersebut. Misalnya di sini ada ijazah titik-titik sama dengan titik-titik kelahiran. Oke, kita lihat ya. Kira-kira yang tepat apa? Iya, yang tepat adalah ijazah itu adalah tanda kelulusan, akta itu adalah tanda kelahiran. Jadi, gitu ya. Oke, setelah lulus Anda menerima ijazah, setelah kelahiran Anda menerima akta kelahiran, gitu ya. Oke, jawabannya bravo. Itu ya. Berikutnya nomor sorry, ini salah menandai ya. Jawabannya bravo ya ini ya. Oke, maaf. Yang benar ijazah kelulusan akta kelahiran. Oke, soal nomor 6. Titik-titik mobil sama dengan angin titik-titik. Kalau ini tadi depan dan belakang, kalau ini adalah belakang dan depan. Oke, titik-titik mobil sama dengan angin titik-titik. Kita taruh kalimat misalnya ya. Mobil adalah jenis kendaraan. Misalnya ya, mobil adalah jenis kendaraan. Udara adalah jenis angin, salah ya. Oke. Sedan dingin, misalnya. Sedan adalah jenis mobil. Angin adalah jenis dingin, kurang tepat. Oke. Bensin mobil. Oke. Mobil digerakkan atau mobil bahan bakarnya bensin. Kincir bahan bakarnya angin. Oke, gitu ya. Energi mobil itu menggunakan bensin, oke. Energi kincir itu menggunakan angin. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Ya, nomor 7. Oke, lelah titik-titik sama dengan titik-titik minum. Lelah dan letih ini persamaan ya. Lelah itu persamaannya letih. Haus persamaannya minum. Salah. Oke. Lelah istirahat. Oke. Ketika kita lelah, kita butuh istirahat. Ketika kita dahaga, kita butuh minum. Oh, betul. Bravo ya jawabannya. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 8. Titik-titik hanggar sama dengan mobil titik-titik. Oke, hanggar tahu ya. Hanggar itu adalah tempat yang ada di airport yang biasanya digunakan untuk memperbaiki pesawat yang istilahnya ada kerusakannya. Oke. Jadi di sini pesawat yang tidak terbang itu diparkir di hanggar, mobil yang tidak jalan diparkir di garasi. Jawabannya adalah Eko. Oke ya rekan-rekan, jelas. Ya, berikutnya adalah analogi 3 kata. Mencari kelompok kata yang memiliki persamaan hubungan. Oke. Kalau tadi 2 kata, kalau ini 3 kata. Jadi kelompok katanya terdiri dari 3 kata. Soal nomor 9 ini pengacara, hakim, hukum. Oke, kita misalnya taruh dalam kalimat ya. Pengacara dan hakim itu bekerja dalam bidang hukum. Oke. Guru dan murid bekerja di bidang sekolah? Tidak. Petenis dan perenang petinju kurang tepat. Ini semuanya adalah profesi ya. Nakoda, pilot, supir juga tidak. Guru dan dosen bekerja di bidang pendidikan. Oh, oke. Jawaban yang tepat adalah delta. Ya, soal nomor 10. Bintang, galaksi, alam semesta. Apa hubungannya rekan-rekan? Kumpulan bintang membentuk galaksi. Kumpulan galaksi membentuk alam semesta. Kumpulan buah membuat kilo, salah. Kumpulan saya membuat kita, kurang tepat. Kumpulan saya membuat nggak ada ya, oke.
Oke, kumpulan apa tidak? Kumpulan huruf membentuk kata. Oke, betul. Kumpulan kata membentuk cerita. Oke, jawaban yang tepat adalah delta. Begitu ya rekan-rekan ya. Oke, berikutnya soal nomor 11. Kuda, kambing, kucing. Oke, ya kita lihat. Kuda lebih besar daripada kambing. Kambing lebih besar daripada kucing. Kita ini dari ukuran ya, kita lihat ya. Laptop lebih besar daripada notebook. Betul ya? Notebook lebih besar daripada handphone. Oh, oke. Jadi langsung saja jawabannya adalah alfa. Oke, nomor 11. Pena, tinta, kertas. Oke. Pena diisi tinta ya, atau tinta digunakan dengan pena untuk menulis di kertas. Oke. Ya. Ini kuas ya, bukan kuras tapi kuas. Kuas, palet, kanvas. Palet tahu nggak palet? Palet itu tempat untuk apa namanya? Mengadoni cat dengan minyaknya atau ya gitu ya, cat air dengan air gitu ya. Mobil bensin jalan kurang tepat. Oke, yang tepat adalah ini ya. Cat digunakan dengan kuas untuk mengecat dinding gitu ya. Tinta digunakan dengan pena untuk menulis di kertas. Oke, jawabannya tepat adalah delta. Baik rekan-rekan, soal berikutnya kita masuk ke soal sinonim atau persamaan kata. Ya, kata yang pertama survivor. Kira-kira persamaannya apa? Survivor ya. Kata ini paling sering muncul khususnya ya selama ada COVID ini ya. Survivor, mentor, supervisor, developer, korban, atau penyintas. Ya, survivor itu adalah penyintas. Tahu artinya ya rekan-rekan? Penyintas atau survivor itu adalah orang yang selamat dari apa namanya, dari suatu bencana ya, itu penyintas atau survivor gitu ya. Oke. Ya, orang yang terkena tapi selamat itu namanya survivor. Oke. Jadi misalnya kita ada, sorry, mohon maaf ya, ada rekan misalnya yang terkena kanker, kemudian dia berhasil mengatasi kanker tersebut dan sembuh, itu namanya penyintas ya atau survivor. Oke, berikutnya nomor 2. Bineka artinya Bineka Tunggal Ika. Tahu ya? Bineka itu artinya beragam. Oke, ya. Nomor 3, merundung. Memakai kerudung, merinding, merisak, menuai, menyimak. Ya. Biasanya di dalam soal sinonim itu kalau ada suara yang sama seperti ini, merundung, memakai kerudung, ini sebetulnya pengecoh ya, jadi jangan dipilih itu. Jadi kalau ada kata-kata yang hampir, yang suaranya atau nadanya mirip-mirip itu biasanya ya, biasanya itu berarti lebih dari 80%, itu hanya untuk mengecoh saja. Tahu merundung ya rekan-rekan ya? Merundung itu artinya membuli atau kata lainnya adalah merisak. Merundung, merisak, membuli, mengejek, ya oke. Menghina itu sama. Oke. Berikutnya, jadi ini merisak ya, merundung itu artinya membuli. Nah, bully itu kan bukan bahasa asli Indonesia gitu. Aslinya adalah merundung atau merisak. Perundungan itu adalah bullying gitu ya, oke. Berikutnya nomor 4, gawai. Apa artinya gawai? Sering itu kita pakai ya. Iya, gawe itu adalah artinya alat. Kalau kayak misalnya ini gawai, ada piawai, ada galau, ada gulai, ada damai, ai. Ini sebetulnya hanya mengecoh saja ya. Jadi tidak harus dipilih itu. Jawabannya yang tepat alat ya. Gawai itu adalah alat, smartphone, gadget ya. Gadget itu adalah gawai. Oke, berikutnya nomor 5. Sangkil. Nah, ini kata-kata yang agak sedikit apa namanya asing mungkin buat rekan-rekan ya. Soal sinonim itu ada beberapa kategori ya. Ada kategori mudah, ada kategori susah. Kategori mudah itu biasanya adalah kata-kata yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kategori susah itu adalah kata-kata baku ya, kata-kata baku yang um,
biasanya digunakan di dalam bahasa-bahasa standar di buku atau di karya-karya akademis gitu ya. Oke. Ya, sangkil. Rekan-rekan tahu artinya sangkil. Sangkil itu biasanya berhubungan atau berdekatan dengan mangkus atau collocate ya, sering muncul dengan kata mangkus. Sangkil mangkus ya. Sangkil dan mangkus. Sangkil itu artinya efisien, mangkus itu artinya efektif atau berhasil guna. Ya. Jadi ini jawabannya adalah efisien. Ya, gini rekan-rekan ya. Efektif itu artinya berhasil guna. Ya, itu persamaan. Efektif, berhasil guna itu artinya sama. Dan juga mangkus. Ini bahasa baku ya. Bahasa baku yang jarang sekali digunakan dalam bahasa sehari-hari ya. Nah, kalau efisien itu artinya sangkil atau berdaya guna. Ya, berdaya guna. Kalau ini berhasil guna. Kalau berdaya guna itu efisien atau sangkil. Oke. Berikutnya nomor 6. Delik, sembunyi, perkara, tindak pidana, pelik atau polemik. Pada ik ini sebetulnya hanya distractors ya atau pengecoh saja. Deliknya ada, kalau di dalam istilah hukum itu ada delik aduan, delik hukum. Jadi delik itu adalah tindak pidana. Oke. Berikutnya nomor 7. Integritas, apakah artinya loyalitas, sinergitas, keberanian, kejujuran, atau kompleksitas? Ini ada integritas, pilihannya ada tas yang suaranya sama, coret ya. Oke, biasanya itu hanya mengecoh. Integritas itu artinya kejujuran. Oke. Berikutnya nomor 8. Nisbi. Ya, nisbi itu apa? Ya, nisbi itu adalah relatif atau tidak pasti gitu ya, nisbi. Oke, nomor 9. Permanen. Artinya sinonimnya ad interim, sementara, elemen, tetap, atau ornamen. Ya, ad interim itu artinya sementara ya. Misalnya pejabat sementara atau pejabat kepala sekolah sementara, itu namanya kepala sekolah ad interim. Jadi ad interim itu sementara. Elemen itu bagian, ya permanen itu artinya tetap gitu ya. Oke. Ini ada permanen, ornamen, ini suaranya hampir sama, itu bukan jawabannya. Berikutnya nomor 10. Epilog. Nah, epi itu biasanya di akhir ya. Ya, berarti penutup. Kalau prolog di depan ya. Oke. Oke. Ya, rekan-rekan itu tadi 10 soal tentang sinonim atau persamaan kata. Berikutnya soal matematika di dalam soal cerita ya. Oke, kita lihat soal matematika berikut. Ya, Andi memiliki 56 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Jika jumlah roda semua kendaraan Andi adalah 156, maka berapa jumlah kendaraan roda 4 Andi? Yang ditanyakan jumlah kendaraan roda 4 Andi ya. Oke. Ya, kalau ada soal seperti ini ya kita umpamakan dulu. Kita kan belum tahu berapa kendaraan roda 2-nya dan berapa kendaraan roda 4-nya. Yang kita tahu hanya seluruh kendaraan jumlahnya ada 56. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Oke. Jadi, misal roda 2 itu jumlahnya X dan roda 4 jumlahnya Y ya. Oke. Jadi kita umpamakan ya. Roda 2-nya itu jumlahnya X dan roda 4-nya jumlahnya Y. Maka dan ini kan X plus Y sama dengan 56 gitu ya. Kita tuliskan X plus Y 56. X itu apa? X roda 2, Y itu apa? Roda 4. Oke. Kemudian jumlah rodanya ada berapa? Seluruhnya. Jumlah rodanya itu berarti 2X plus 2X plus 4X, roda 2 plus roda 4 itu jumlahnya ada 156. Oke.
100, sorry, ini 156 atau 160 ini? Oke, ya 100. Oke, 156 ya. Kita tulis misalnya 156 di sini. Oke. Oke, kita ganti nanti ya. Nah, untuk bisa menghitung ini, kita hilangkan salah satu. Ya, kita hilangkan salah satu. Apa maksudnya? Ini 156 ya. Kita mau eliminasi X-nya ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan X ini? Ini kan ada 2X, ini ada 4Y. Nah, supaya X-nya ini hilang, ya, X-nya ini kita eliminasi, kita hilangkan, maka kita kalikan 2. Menjadi, ini kita kalikan 2 sama dengan 2X, ya, kalikan dengan yang sama yang mau kita hilangkan ya. Y-nya kali 2 sama dengan 2Y sama dengan 56 kali 2 sama dengan 12. Oke, kita lihat ya. Jadi kita eliminasi X ya. 2X, oke. Semuanya kita kalikan 2 ini ya. 2X plus 2Y sama dengan 112. Oke. Kemudian ini tetap ya, yang kita kalikannya atas. 2X plus 4Y sama dengan 160. Oke, sorry, ini tadi yang salah bukan 156 ya, tapi 160. Yang salah ini ya, bukan ini. Oke, biar kita nggak usah ganti. Nah, setelah ketahuan 2X plus ini kan kalau kita kurangkan ya, kita kurangkan 2X kurang 2X 0. Kan kita buat ini supaya hilang ya. Oke. Nah, ini menjadi berapa? 6Y. Sorry, kita kurangi ya, berarti, sorry, 2X dikurangin 2X 0, 2Y dikurangin 4Y sama dengan min Y ya, min 2Y, sorry, ya, sama dengan min 2Y. Nah, kemudian ininya juga kita kurangkan, 112 dikurang 160 sama dengan min 48. Jadi min 2Y sama dengan min 48. Karena sisi kiri P dan sisi kanan, sorry, sisi kiri minus dan sisi kanan minus, dua-duanya minus, kita hilangkan saja minusnya ya. Oke, jadi sama. Jadi 2Y sama dengan 48, Y sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi kita tahu pilihan jawabannya adalah 24. Jelas rekan-rekan? Oke. Soal berikutnya nomor 2 untuk soal matematika. Sorry. Cheetah merupakan hewan tercepat dengan kemampuan berlari hingga 31 meter per detik. Nah, 31 meter per detik itu bukan hal yang gampang ya. Berapakah kecepatan berlari cheetah dalam satuan kilometer per jam? Oke, ini artinya apa? Artinya kita diminta untuk mengubah satuan kilometer per detik, satuan meter per detik menjadi satuan kilometer per jam. Ingat ya rekan-rekan, ya caranya begini ya. Ini adalah rumus mengubah kecepatan. Kalau kecepatan kilometer per jam diubah menjadi meter per detik, itu dikalikan 5/18. 5/18 ini dari mana? Ini rumus ya. 5/18 ini rumus. Ya, dari mana? Dari 5 ini dari 1000 ya. Kalau kilometer itu kan diubah menjadi meter kan 1000 ya kan. Nah 18 ini dari mana? 18 itu dari 3600 ya. 3600 itu apa? 1 jam itu kan ada, 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya. Karena 1 menit itu kan 60 detik, kemudian 1 jam itu 60 menit, berarti 60 kali 60 itu 3600. Nah 3600 ini 1000 per 3600 itu kalau dikecilkan menjadi 5/18 gitu ya. Nah kalau Anda mengubah meter per detik seperti ini tadi ya, kecepatan yang diketahui adalah 31 meter per detik ya. Meter per detik diubah ke kilometer per jam, berarti kalikan saja dengan 18/5. Jadi tinggal 31 dikali 18/5, hasilnya sama dengan 111,6. Nah kira-kira yang mendekati yang mana? 111,6
Oke, ya. Rekan-rekan bisa hitung lagi ya. 31 kali 18 dibagi 5 itu hasilnya 111,6. Kalau kita bulatkan menjadi 112. Jadi pilihan jawabannya adalah bravo. Oke. Berikutnya soal nomor 3. Ini tentang usia. Santi lebih muda 7 tahun dari Roni. Jika perbandingan usia mereka masing-masing 7:9, usia Santi adalah gimana caranya? Ya, kita misalkan ya, usia Santi itu 7x. Sementara usia Roni itu adalah 9x ya. Oke, jadi misal usia Santi itu 7x dan usia Roni itu 9x. Jelas ya? Kemudian ini tadi kan Santi lebih muda. Kalau lebih muda itu berarti dikurang ya. Dikurang. Oke, jadi 9x berarti yang lebih tua dulu ya. 9x ya dikurang 7x sama dengan 7 tahun gitu. Jadi ini usia Roni ya. Kalau dikurangin dengan usia Santi itu sama dengan 7 atau artinya selisih usia Yanti dengan Roni itu 7 tahun atau Santi lebih muda 7 tahun daripada Roni. Ini namanya ini ya. Oke, jadi 9x min 7x sama dengan 7 gitu ya. Nah, 9x min 7x sama dengan berapa? 2x sama dengan 7. X-nya berarti 7 bagi 2 sama dengan 7 bagi 2 itu sama dengan berapa? 3,5. Nah, 3,5 itu adalah nilai X. Nah, sementara Santi kan usianya 7X, berarti 7 kali 3,5. Berapa? 7 kali 3 itu 21. Setengah kali 7 itu 3,5. 21 ditambah 3,5 sama dengan 24,5. Jadi jawabannya berapa? Charlie. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Anda ditanya berapa usia Roni? Ya gampang. Kan Roni 9x. Kita tahu x-nya ada 3,5 ya. Berarti 3 kali 9 berapa? 27. Kemudian 5 kali 9 berapa? Setengah kali 9 itu 4,5. 27 ditambah 4,5 sama dengan 31,5 gitu ya. Oke. Begitu rekan-rekan soal sederhana ini, mudah-mudahan membantu ya. Dan semoga jangan lupa untuk subscribe ya. Doa kami selalu menyertai Anda. Mudah-mudahan Anda sukses dan dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.